Selamat datang kembali di Wonosobo View, dan mungkin ini saatnya lagi ya untuk berhayal dan membayangkan. Di antara semua angkutan darat yang melintas Wonosobo ya, dari yang roda 2 sampai roda 4 atau lebih, mulai dari yang tenaga manusia sampai tenaga mesin, itu banyak ya yang lewat, mulai dari yang tradisional kayak delman, sepeda ontel, sampai kendaraan besar itu banyak yang lewat di Wonosobo, kecuali satu mungkin ya, kereta api. Ya mungkin kita bisa membayangkan bagaimana ya kalau di Wonosobo ini ada stasiun kereta api, ada kereta apinya. Memang sih kalau sekarang itu cuma sekedar angan-angan ya, walaupun pemerintah sudah merencanakan untuk mereaktivasi lagi jalur kereta api. Ya memang dulu bukan cuma khayalan, tapi dulu memang Wonosobo ini ada jalur kereta apinya ya yang aktif. Sejarah berkereta apian Wonosobo ini dimulai pada masa kolonial Belanda ya, pada tahun 1893 sampai 1942. Nah, pembangunan jalur kereta api Wonosobo Magelang dan Wonosobo Purwokerto ini dimulai pada tahun 1893 oleh perusahaan kereta api Belanda. Apa ini ya namanya? Susah banget sih nama apanya bahasa Belanda. Pokoknya dari perusahaan Belanda gitu aja ya. Nah, jalur ini selesai dibangun pada tahun 1905 dan menjadi bagian dari jalur kereta api utama di Jawa Tengah. Stasiun Wonosobo juga dibangun pada tahun 1905 sebagai stasiun utama di jalur tersebut ya. Kalau sekarang sudah beralih fungsi jadi perumahan penduduk dan ini ya, pertokoan. Nah, setelah kemerdekaan, jalur kereta api Wonosobo ini diambil alih oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, yaitu DKARI ya. Nah, pada tahun 1950 ya berganti nama menjadi Perusahaan Negara Kereta Api. Nah, pada tahun 1960-an melakukan perbaikan dan perluasan jalur kereta api. Tapi jalur ini ditutup pada tanggal 1 Agustus 1978 karena kalah bersaing dengan mobil pribadi dan angkutan umum. Nah, kalau angkutan umum kan bisa turun naik di mana saja ya dan kapan saja. Tapi kalau kereta api kan tidak harus turun naiknya, itu harus di stasiun. Padahal banyak juga yang rumahnya jauh dari stasiun. Ya mungkin karena itu juga ya, makanya jalur kereta api Purwokerto Wonosobo ini ditutup ya karena kalah saing. Tapi rencananya sih akan diaktifkan kembali berdasarkan lampiran Perpres nomor 79 tahun 2019 ya, untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan konektivitas antar kawasan. Tapi ya nggak tahu juga ini ya, karena ini rencananya itu tahun 2019. Sekarang sudah 2025 dan jalurnya masih kayak gitu ya, masih terlantar. Mungkin selain terhambat oleh pandemi ya, kan tahun 2019 itu mulainya pandemi ya, dan 2020 Indonesia lockdown. Selain itu juga ada banyak alasan kenapa tidak ada lagi kereta api di Wonosobo sekarang ini. Yaitu salah satunya adalah faktor geografis ya.
Wonosobo ini terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 700 sampai 2000 meter di atas permukaan laut, sehingga membuat pembangunan jalur kereta api ini sulit dan mahal. Dan topografi yang kompleks ya, karena memiliki lereng yang curam dan lembah, ini membuat pembangunan jalur kereta api ini tidak ekonomis. Dan faktor historis juga ya, pembangunan jalur kereta api di Jawa Tengah dari masa kolonial ini sudah berfokus pada rute strategis seperti Semarang, Yogyakarta, Surakarta. Jadi Wonosobo ini tidak menjadi prioritas ya pembangunan jalur kereta api karena lokasinya yang terisolasi. Selain itu, pembangunan jalur kereta api juga tinggi ya biayanya. Kepadatan penduduk Wonosobo itu relatif rendah dibandingkan dengan kota besar lainnya. Ya walaupun sekarang jalurnya itu malah berubah menjadi perumahan padat penduduk semua sih. Tapi tetap saja penduduknya kan lebih rendah daripada kota besar ya. Dan ketersediaan moda transportasi lain itu banyak seperti bis dan angkutan umum. Ya kalau dilihat-lihat ya, moda transportasi lain seperti bis saja ya, yang dari Wonosobo ke Purwokerto itu entah berapa, itu banyak banget. Mulai dari yang Bumel sama yang Pantas ada. Dan sejak pandemi banyak yang gulung tikar ya, banyak juga yang armadanya itu nganggur, mangkrak di garasi karena sepi penumpang. Tidak ketambahan kereta api aja sudah sepi penumpang, apalagi kalau ketambahan satu moda transportasi lagi yaitu kereta api. Penumpangnya gimana itu ya. Tapi kalau menurut perkiraan saya sih, ya itu ya, karena kalah saing dan tidak ekonomis itu. Kalau soal geografis Wonosobo yang berbukit-bukit dan dataran tinggi, ini kan ada juga di stasiun kereta api Tanggula di Tibet. Ini terletaknya malah lebih tinggi dari Wonosobo ya, ketinggiannya itu 5068 meter di atas permukaan laut. Stasiun kereta api Tanggula di Tibet ini merupakan bagian dari jalur kereta api Singhai Tibet yang menghubungkan kota Sining, ibu kota Singhai, dengan Lhasa, ibu kota Tibet. Ini jalur ini membentang sepanjang 1956 dan melintasi beberapa wilayah yang sulit dijangkau, termasuk gurun pasir, danau tinggi, dan pegunungan tinggi. Nah, karena ekstrim ini membuat perjalanan kereta api menjadi sangat menantang dan berbahaya. Nah, kalau yang geografisnya lebih tinggi dari Wonosobo aja ada, ya mungkin Wonosobo sih sebenarnya bisa saja. Tapi ya itu ya, kurang ekonomis dan kurang peminatnya. Kalau naik kendaraan umum kan bisa turun di mana saja, naik kapan saja, di mana saja itu ya. Tapi kalau kereta api kan harus ke stasiunnya. Jadi orang Wonosobo ini kalau mau merasakan sensasi naik kereta api, ya bisa saja sih, tapi harus pergi ke stasiun kereta api di Purwokerto. Ini jaraknya ya cuma 60 km kok dari Wonosobo, deket, nggak sampai nyebrang pulau. Atau stasiun kereta api Banjarnegara, jaraknya itu cuma sekitar 40 km dari Wonosobo. Atau stasiun kereta api Kroya, jaraknya 70 km dari Wonosobo. Ke Jogja juga bisa, kan ada juga stasiun di Jogja, stasiun kereta api. Atau di Semarang juga bisa. Yang jelas itu harus ke luar kota kalau mau naik kereta api ini. Jadi kalau teman-teman pergi ke Wonosobo dan ingin melihat sisa-sisa kejayaan kereta api Purwokerto Wonosobo ini, teman-teman bisa datang ke stasiun ya, stasiun Kampung Stasiun. Ini
bisa naik mikrobus ya, jurusan apa saja, jurusan Wonosobo Dieng Batur atau Wonosobo Magelang atau Wonosobo Purworejo pasti lewat sini. Nah di situ teman-teman bisa melihat bekas kantornya, bekas relnya. Kalau relnya itu tinggal dikit banget itu, benar-benar sudah berubah menjadi jalanan dan perumahan. Dan bekas mungkin itu dulu gedung pertemuannya atau apa gitu itu. Kalau gedungnya itu masih ada tersisa 2 nih. Yang satu di Ngedok, Kampung Ngedok, yang satu di stasiun. Nah, yang di stasiun ini yang masih utuh, yang masih digunakan oleh PT KAI ini cuma dulu itu mungkin loket untuk penjualan tiketnya. Yang lainnya sudah berubah menjadi pertokoan. Yang di Ngedok pun sudah terlantar ya. Ya kadang-kadang digunakan warga untuk tempat pertemuan, tapi kondisi bangunannya sih sudah sangat memprihatinkan sekali. Sayang padahal bisa untuk menjadi pengingat ya, pengingat sejarah perkeretaapian Wonosobo. Cukup sekian ya pembahasan tentang apa ada stasiun kereta api di Wonosobo. Jawabannya adalah ada, tapi dulu, sekarang sudah tutup, cuma tinggal bekasnya tok. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Dan ini masih trip bulan lalu ya, dari Purwokerto sampai ke Wonosobo ini di Purbalingga.